Halo Sobat Minggat, Bukit Tinggi bukan hanya terkenal dengan panorama, sejarah, dan budayanya, tapi juga kulinernya yang lezat. Untuk video kali ini gue mau ngasih rekomendasi kuliner di Bukit Tinggi yang murah dan enak untuk disantap seharian, sejak sarapan pagi sampai kuliner di malam hari. Yang nggak lebih dari sekadar bikin sobat ngeces, tapi juga balimun alias bikin air liur muncrat saking enaknya. Yuk kita mulai. Untuk menu pagi hari, kita mulai dengan mencari sarapan pagi berupa ketupat pical kapau di pasar tradisional. Ini kita lagi pesan ketupat pical kapau di Bukit Tinggi, di pasar Pakan Pancal, sampai Angke Canduang. Ada ini yang ngeliatin. Nah itu sayurnya sayur apa nih? Sayur kapau. Sayur kapau dari? Iya dari kapau lah. Oh dari kapau ya? Kampungnya pakai sayur nih. Pakai semua. Itu sayurnya lobak yang hijau dan yang putih. Terus itu mie apa tuh? Ini kuningnya. Mie kuningnya. Nah bumbunya bumbu kacang. Ya, bumbu kacang. Jadi ini campuran ketupat sama Pical. pical. Ya. Enak Di ini. Jakarta gado-gado ya. Di Jakarta yang nggak ada tapi yang posisi kayak gini. Ya. Ya. Oke sobat, jadi kalau kita ke Bukit Tinggi itu jangan cuma makan di restoran aja, mampir ke pasarnya, kita nikmatin tuh pasar tradisional, kita nikmatin makanan asli tradisional nih dari Bukit Tinggi. Ini namanya tadi ketupat pical, bumbunya tadi udah saya sebutin ya. Luar biasa, air liur saya sampai muncrat. Jadi rasanya perpaduan antara ketupat sayur dan pical. Di sini nyebutnya pical ya, kalau kita nyebutnya pical. Ini lokasinya di Pasar Pekan, jadi cuma ada hari Rabu dan Sabtu aja di daerah Panca, sampai Angke Canduang Bukit Tinggi. Harus kesini sob, kalau misalnya jalan-jalan ke Bukit Tinggi ya buat sarapan. Yuk. Untuk camilan antara sarapan dan makan siang, menu yang gue pilih adalah pisang panggang santan. Pisang panggang santan merupakan salah satu jajanan khas Bukit Tinggi. Namun ada satu yang biasa gue pilih nih kalau ke Bukit Tinggi, yaitu pisang panggang HMZ, terletak di Pasar Atek. Pisang panggang HMZ ini juga udah lama juga nih, di sama-sama sebelahan. Jadi isinya pisang, terus dikasih apa nih kayak biskuit ya, terus dikasih kuahnya kuah santan. Enak Gabin itu. Oh biskuit gabin ya, terus dikasih kuah santan. Ini kita coba pisang panggangnya. Pisangnya direbus dulu ini ya, dipanggang panggang, terus kasih santan. Jadi rasanya gurih ya, manis asam pisangnya campur gurih santannya. Terus juga ada biskuit gabinnya. Ya, biskuit gabin sih standar ya, cuma jadi rasanya memang super gurih nih. Enak, bener-bener apa namanya, mulut kita meledak. Untuk pilihan makan siang ada banyak pilihan di Bukit Tinggi. Bisa berupa nasi kapau yang memang sudah legendaris, atau mau mencoba pical sika yang sedikit berbeda dengan ketupat pical yang tadi sebelumnya saya buat sarapan pagi. Ini kita masuk ke Nagari Kapau tapi dari sisi yang berbeda. Tadi kan dari sisi depan jalan raya utamanya. Nah, di sepanjang jalan ini di kiri dan kanan banyak pedagang nasi kapau ya, yang apa namanya bertebaran di sekitar daerah sini. Nasi kapau Eti. Nasi kapau Evi. Apalagi di depan nih. Banyak nasi kapau Rosa. Nasi kapau Nien. Wah enak
Kalau soal harga tentu saja variasi kalau kita bicara nasi kapau tergantung lauknya. Tapi ya harganya mungkin di sekitar kisaran 25 sampai 30 ribu. Atau kalau misalnya kita nggak mau ke Nagari Kapau, boleh juga coba yang di Pasar Ate. Seperti itu. Kehabisan nasi gitu. Jadi begini aja. Alternatif menu makan siang lainnya selain nasi kapau adalah pical sikai. Jadi kalau kita mau ke pical sikai, keluar dari pintu keluar Ngarai ya, tinggal belok kiri. Itu nggak jauh, sekitar paling 20-30 meter lah gitu ya. Itu ada petunjuk jalannya, belok kiri aja, jalan terus. Nah, ada petunjuknya. Ini kita sedang di pical sikai. Rasanya beda dari pecel kalau kita di Jakarta, rasanya beda banget. Jadi kalau setiap ke Bukit Tinggi saya selalu mampir ke sini. Dikasih kuahnya. Kita coba pical sikainya. Bedanya sama pecel kalau di Jakarta, ini ada mie-nya. Mie-nya terus bumbunya agak apa ya, agak kasar sedikit. Coba. Mantap. Baru datang, baru makan udah pengen nambah. Pokoknya rasanya Balimun. Jadi isinya sama, ada sayur-sayuran, cuma bedanya ada mie-nya. Cobain Lelis. Lelis. Oh, ini ada ininya juga nih, apa nih? Jantung. Jantung ya? Apa nih? Nah ini. Apa sih? Jantung ya? Jantung pisang. Nih. Udah makan kali? Nggak sadar. Pokoknya enak lah. Makan aja, habis itu. Untuk kuliner sore, kalau misalnya kita aus, pengen yang segar-segar, minuman es, kita bisa coba yang unik nih di Bukit Tinggi, yaitu es ampiang dadiah mie upi. Nah, kita ke es mie upi. Di sini yang menjual es tebak, es ampiang dadiah, dan sate agam asli. Nah, ini namanya ampiang dadiah di mie upi. Ini udah lama banget nih. Saya dari belum keluarga sampai udah keluarga sampai punya anak. Iya. Tahun berapa sih udah? Udah lama nih. 2000 berapa? Sebelum 2000 udah ada. Sebelum 2000. Iya. Namanya pengen kan biar lunak ampiangnya. Nah, itu ampiangnya tuh. Ampiang itu dari apa dah? Beras ketan. Beras ketan. Ya. Kalau ini kan susu kerbau. Nah, itu susu kerbau. Ini yang nggak ada di mana-mana tuh ya. Di Jakarta apalagi nggak bakal kita dapetin beginian. Di Padang pun nggak ada. Di Padang pun nggak ada dah. Iya, betul. Ketinggian. Ini saya dari belum punya anak sampai punya anak nih. Di dia? sini. Oke ya. Pakai. Ini kita cobain ampiang dadiahnya. Yang beda itu adalah karena sini pakai apa namanya, susu kerbau. Kalau di Jakarta boro-boro nyari susunya, nyari kerbaunya aja udah susah gitu ya. Emang top lah. Susu kerbau. Jadi bukan hanya kerbau yang bisa nyeruduk, air susu kerbau juga nyeruduk rasanya. Enak lah. Rasanya tuh khas karena ampiangnya ini apa ya, kalau dikit agak alot-alot dikit, tapi itu khasnya seperti itu.
Nah ini yang disebut dengan dadiahnya. Dari susu kerbau. Enak, harus dicoba di pasar Ateh. Di es Nyupi. Sapi yogurt kalau kan. Nah, iya. Nggak bisa kental. Nggak bisa kental kalau sapi. Kerbau nih, bisa kental banget. Ini pokoknya ini sejak saya belum punya anak sampai sekarang udah punya anak 3, saya makan kesini. Masih di situ dulu banget, ke tengahnya. Pakai tenda dulu. Oke tenda. Terus ini kan dulu bakar ya ya? Bakar. Nah sebelum bakar tuh. Udah lama. Ada bakar baru pindah ini. Jadi ini isinya kan kalau ampiang dadiah itu ampiang ya dari beras ya tadi ya. Terus beras ketan ya. Kalau yang basahnya tuh makan kentang goreng kenapa? Oh iya, yang ketan goreng itu yang basahnya. Basahnya tuh. Nah, kayak beras. Kalau ini kayak beras juga, yang kentangnya cuman ditumbuk. Tumbuk, Jemur nanti. jemur. Nah, iya. Berarti ini mentah sebenarnya dah ya? Iya. Oh mentah ya? Iya. Nggak dimasak lagi ya? Enggak. Pantas agak-agak kenyal ya. Direndam sama air panas tuh biar lunak. Direndam air panas biar lunak. Kalau nggak direndam tadi keras bangunannya. Iya. Makanya agak kenyal. Terus kasih santan, kasih gula merah, gula aren ya? Berapa yang laren? Gula aren. Emping ini kan dua nih, ada yang merah satu. Oh iya ada merah juga ya. Kalau merah sirup biasa. Sama juga cuman kalau dibuat empingnya ya lama rendamnya sama panas ya tebal ya. Jadi kalau daging ini bang, kalau udah 6 hari kan nguning asam tambah asam. Asam. Obat kolesterol Oh gitu. Biasanya banyak isiannya nih. Budgetnya. Obat jantung, obat jantung. Karena jadi kayak yogurt ya. Yogurt kan nggak bisa kental. Yogurt nggak bisa kental. Kayak susu aja terus cair ya kan. Gue seneng banget nih. Bagian ini nih stamina nih. Stamina, bikin strong. Baru 3 jam setengah gua. Kalau sudah kesumbar, rasanya nggak pas ya, kurang lengkap kalau kita belum nyobain sate. Nah, kali ini pilihan gue adalah sate Mak Mulu. Nah, ini jadi sate sapi dikasih kelapa dulu dah ya. Kelapa, terus baru dibakar, biar rasanya meresap. Oke, kita cobain sate Mak Mulu. Rasanya seperti apa? Kalau dagingnya empuk ya, karena dia dagingnya pilihan. Jadi dagingnya itu kayak yang buat steak di bagian punggungnya sapi. Jadi nggak semua punggung sapi itu bisa, nggak semua daging sapi itu bisa dipakai untuk sate seperti ini. Rasa kelapanya juga terasa. Terus dari sisi bumbunya, ini rempahnya terasa banget. Sampai habis, kayak dijilatin kucing. Saking enaknya. Udara Bukit Tinggi yang dingin di malam hari nggak lengkap rasanya kalau kita nggak coba cari minuman hangat. Untuk itu pilihan gue adalah teh talua Mak Yai yang sudah sangat terkenal. Teh talua Mak Yai. Ini salah satu rekomendasi kita kalau ke Bukit Tinggi minum teh taluanya di sini. Lokasinya berada di belakang Monumen Polisi Wanita. Lihat cara bikinnya. Oke, telur dikasih teh. Ya, kita nikmati. Kasih dah. Sembilan skala 10. Selain rasanya enak, teh talua ini bikin energi dan power jadi jos.
Oke, sekian sobat. Semoga ini bisa menjadi referensi ketika sobat berkunjung ke Bukit Tinggi, mau jajan atau kuliner apa sih kalau cuma punya waktu seharian penuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.